akhirnya kan sudah di apa kabulkan permohonan ajukan bandingnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Ini hakim berarti kan bisa meneliti mentelaah lagi kan Bang terkait TPPU-nya Niki benar ada atau benar tidak, karena kan yang di majelis hakim di PN Selatan kan bilang tidak ada. Ini bisa memberatkan atau bisa meringankan, gimana Bang? Ini pada faktanya kedua belah pihak antara JPU dan PH-nya Niki sama-sama mengajukan banding. Sama-sama mengajukan kontra memori banding. Artinya hakim pengadilan tinggi, majelis hakim pengadilan tinggi mencoba memeriksa apa sih argumentum dari mereka berdua. Kalau JPU saya bisa tebak, dia bilang sebetulnya ini ada TPPU-nya sudah terbukti dengan terang benderang. Selain dia memang terbukti dengan sah meyakinkan bahwa Nikita dan Ismail Marzuki adalah komplotan pemeras dengan nilai 3, sekian miliar. Ada duitnya, ada prosesnya, dan memang ada korbannya. Itu nggak bisa dibantah. Di sisi lain, PH-nya Niki mencoba menggambarkan fakta lain. Mungkin ya karena ini ya saya bilang sebelumnya kan HM Soeharto itu jadi pahlawan nasional, makanya kita kepastian hukumnya agak susah nih di Indonesia nih. Dia mencoba menggambarkan Niki ini nggak salah sama sekali. Dia ini endorse. Dia ini apa namanya punya perjanjian kerjasama yang namanya kalau dia speak up yang bagus-bagus dia dibayar 4 miliar per tahun misalnya atau berapa lah. Dia mencoba menggambarkan fakta yang terbalik yang memang sudah dibuktikan, dan hakim itu di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakin bahwa ini berdua adalah komplotan pemeras yang kerjanya tuh modus operandinya sedemikian. Itu yakin, tapi mereka tidak terbukti menurut hakim tingkat pertama bukan TPPU. Nah, tapi PH-nya Niki dan PH-nya si siapa? Ismail Marzuki bilang mereka ini bukan tim memeras, mereka ini endorse. Jadi apapun yang diceritakan itu, walaupun ada korban-korban lainnya, itu dianggap bukan, itu bagian dari kerja yang halal di Indonesia. Nah, itu memang di Indonesia itu, karena tadi saya ulang-ulang lagi ya, HM Soeharto itu menjadi pahlawan nasional, kenormalan itu nggak jelas. Semua yang salah dinormalisasi. Semua yang benar itu diabu-abuin. Jadi benar-benar di Indonesia itu abu-abu. Nah, makanya kita mencoba sebagai praktisi hukum, saya berpendapat kalau melihat dari sama-sama mengajukan kontra memori banding, saya cenderungnya memang yang nggak bisa dibantah adalah betul si siapa Nikita dan komplotannya itu adalah pemeras dan terpidana memeras karena ada modus operandinya. Nah, kemungkinan besarnya misalnya dia untuk berbalik untuk dibebaskan sesuai dengan harapan Niki dan PH-nya, di tingkat banding biasanya berat, agak susah karena sama-sama judek fakti ya. Dia ngelihat saksi-saksinya, diliatin, ya kan, dibandingin, ya kan, terus dia mengurai sendiri kan gitu. Karena memang harus diingat lagi di Indonesia itu hakim itu punya undang-undang sendiri, kekuasaan kehakiman. Ini yang saya agak selalu nggak setuju. Dia tanpa harus melihat seluruh bukti, dia punya keyakinan untuk memutus orang salah atau enggak. Artinya logika berpikirnya dia nggak dengerin apapun. Nah, dia cuma lihat mukanya nih orang ini jelek, ya kan, ataupun orang ini kelihatannya bersalah, buat dia langsung dia bisa hukum bersalah. Itu apa namanya, menurut saya memang harus diperbaiki ya. Nah, makanya karena tidak adanya sistem juri di Indonesia, hakim berkuasa penuh menentukan apa namanya salah atau tidaknya. Tapi kalau di common law yang menentukan salah atau tidaknya adalah masyarakat umum. Nah, tapi hakim hanya menentukan tinggi atau beratnya hukuman yang akan ditimpakan dan mekanisme hukuman yang akan ditimpakan ke orang terdakwa itu. Bang, untuk hakim PT sendiri, hakim pengadilan tersebut, ada celah gak sih juga
ada suap atau gimana? Selama ini gimana bang? Abang selama ini beracara puluhan tahun. Yang jelas kalau namanya suap di para pengadil kita itu bukan hal yang baru, karena memang apa yang dipertontonkan si Zarof ya, kemarin yang hampir 1 triliun itu uangnya siapa saja ada di situ. Artinya Mahkamah Agung mencoba membalikkan citranya ya, artinya untuk menekan martabatnya bahwa dia tuh anti suap. Padahal yang terjadi sebelum-sebelumnya mereka tidak jauh-jauh dari suap. Karena di Indonesia itu gaji negara itu adalah hak dia. Tapi dia kerja bukan untuk melayani masyarakat. Gimana caranya dia cari objekan. Nah, makanya semua ASN di Indonesia rata-rata patut diduga. Jadi terima gajinya itu ya buat memang wajib dia terima, tapi sebetulnya kerja keras dia bagus apa segala macam itu untuk objekannya, alias untuk suap dan gratifikasi. Nah, makanya saya pikir memang nggak bisa dipungkiri kemungkinan untuk tingkat bandingnya itu terima suap, patut diduga juga memang ada upaya-upaya itu. Ya, mudah-mudahan itu nggak kejadian ya, karena Kejaksaan Agung lagi galak-galaknya nih ditangkepin semua, nanti kan nggak lucu nih, kan gitu. Karena memang Kejaksaan Agung nih semua penegak hukum termasuk angkatan bersenjata dia sikat semua, kecuali polisi. Karena yang jelas jenderal polisi yang dari KPK itu udah berapa tahun jadi tersangka, ya tersangka aja tuh nggak apa-apa, aman aja, kan gitu. Bang, itu kan terkait pidananya. Terkait perdatanya nih, yang PHRG bilang kalau mau damai dan Reza mau dia akan datang kalau mau Niki bayar 504 M. Gimana bang tanggapan? Sebetulnya kalau di dalam mediasi itu adalah penawaran dan permintaan ya, nggak pernah ada yang salah. Artinya kalau pakai logika pokrol bambu, asbun, ya itu semuanya boleh-boleh aja. Artinya di dalam gugatan perdatanya itu sendiri, pihak Reza Gladys menilai gugatannya si siapa Nikita Mirzani mengada-ada. Begitu juga permintaan dari RG, ya kan, Reza Gladys sama-sama gilanya nih. Jadi menganggapnya satu orang stres gugat orang sinting. Nah, coba diadu sama pengadil, mana nih yang on nih, kan gitu. Artinya dipertontonkan di masyarakat khalayak ramai di Indonesia yang notabene hukumnya ini sangat tidak pasti. Diperlihatkan ini fakta atau bukan fakta. Nah, memang betul gak yang namanya perjanjian itu ada? Perjanjian kerjasama itu ada. Padahal hakim tingkat pertama melihat itu nggak ada. Itu jelas-jelas pemerasan gitu loh. Karena nggak rela, nggak ikhlas. Karena kalau di di perdata sendiri itu syarat sahnya perjanjian itu ada yang namanya klausa halal. Ya kan, sepakat dulu pertama. Nah, ini kan ketika dua orang ini, makanya ada laporan polisi, dia mencoba nih menggugat balik si Reza Gladys ya kan, dengan perbuatan melawan hukum, bahwa sebetulnya pasal 108 KUHP itu nggak ada. PH-nya Niki mencoba menggoyang itu. Artinya Reza Gladys itu bukan korban. Reza Gladys itu adalah salah satu pihak di dalam perjanjian kerjasama. Dicoba ditawarkan fakta yang berbeda, yang notabene di muka pengadilan itu udah dikupas tuntas dan itu ada rekaman-rekaman yang cukup terang benderang ya. Saya rasa sih itu terobosan bagus juga, dalam artian ya kalau mengharap Indonesia lolos Piala Dunia tahun 2026 kayak gini nih modelnya nih. Mirip-mirip. Jadi kan semuanya dinaturalisasi, semuanya dibikin, tahu-tahu zong total. Kasihan deh lo. Oke.